Transdermal adalah jalur distribusi paling efektif setelah injeksi ya. Ibarat Bapak Ibu mau dari Jakarta mau ke Palembang itu adalah naik pesawat, berarti kan tidak lewat jalan raya, tidak nyebrang lewat pelabuhan, tapi naik pesawat dari bandara langsung turun ke bandara. Begitulah cara kerja transdermal. PET transdermal itu adalah sebuah plester yang dibuat khusus dengan mendapat sertifikat ISO 13485 yang ini adalah dikeluarkan hanya untuk peralatan medis dan dikatakan ini adalah produk medis. Nah, FDA adalah sebuah sertifikat yang dikeluarkan untuk produk-produk yang sudah aman dari sisi kualitas, kuantitas, dan secara fungsional. Jadi di sini dua sertifikat ini sudah menyatakan produk ini produk transdermal. Cara penggunaannya gimana? Hanya ditempel saja pada kulit yang bebas dari luka. Sekali lagi bebas dari kelainan apapun di masalah kulit. Nah, ada 10 item produk. Semua produk sudah dapat sertifikat ISO 13485, kemudian juga mendapat sertifikat FDA dan sertifikat halal. Nah, kita akan bahas satu per satu. Produk yang pertama bernama PNG atau Painless Nail Glue. Ini adalah sebuah plester tersemal ukuran 10 x 13 cm. Isinya ada 4 kandungan utama. Yang pertama adalah red ginseng Korea. Ini sangat bagus sebagai anti radang, anti kanker, melancarkan aliran darah, menstimulasi kinerja hormon, kemudian menstimulasi dari saraf. Nah, produk ini bisa kita gunakan, kita tempel kepada pundak atas dan tulang ekor. Nah, penempelannya tidak berdasarkan nama penyakit, tapi sesuai dengan aliran darah. Kandungan kedua adalah glukosamin. Nah, ini sangat bagus untuk permukaan tulang. Jadi apabila Bapak Ibu punya masalah radang sendi lutut, nah anti radangnya kita ambil dari PNG, yaitu dari red ginseng Koreanya. Kemudian untuk pertumbuhan tulangnya kita ambil glukosaminnya. Nah, ini hanya ditempel saja dengan tingkat penyerapan 90%. Nah, selain itu ada juga namanya saponin. Ini sangat bagus untuk apa? Yaitu untuk pembersihan darah, kemudian juga dia mengandung efek antibiotik dan antibakteri dan anti jamur ya. Dan yang paling penting di sini ada silver ion. Nah, silver ion itu apa? Kita ingat pada zaman Yunani kuno dulu, ini silver ion sudah digunakan sebagai antibakteri dan antivirus alami. Karena apa? Ternyata mampu merusak dinding virus termasuk DNA virus. Artinya apa? Kandungan yang ada di dalam PNG ini salah satunya adalah silver ion bisa kita manfaatkan. Apabila dia masuk ke dalam tubuh, maka khasiat antibakterinya bisa kita ambil, khasiat dari antivirusnya bisa kita ambil. Nah, jadi komplit. Ditambah lagi satu teknologi yang menarik yang membedakan dari PET transdermal yang lainnya adalah ada teknologi yang disebut dengan transdermal wave technology. Teknologi inilah yang membuat begitu produk ini ditempelkan, maka dalam waktu seketika akan menstimulasi dari kinerja saraf. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penempelannya di mana? Tempel aja di titik 11 kiri kanan dan titik 14 kiri kanan. Nah, titik 11 itu ada di pundak atas. Itu akan mewakili distribusi ke area punggung atas, area dada, termasuk organ-organ dalam di sekitar dada. Apapun masalah Bapak Ibu, yang penting apa? Ada aliran darah ke sana, maka dia akan bekerja sesuai dengan khasiat masing-masing, termasuk sampai ke kepala. Kalau di titik 14, jalur distribusinya akan mewakili distribusi ke area pinggang, perut bagian bawah, termasuk ke kaki. Nah, jadi itu prinsip dasar penempelan dari Painless Nail Glue ya. Produk kedua itu adalah B12 Plus. Ini adalah sejenis multivitamin kompleks ya. Di sini adalah sebuah peletas sebal sebesar koin sebesar Rp100 ya. Dia hanya ditempel di leher di kiri kanan atau di pundak kiri kanan atau di pinggang kiri kanan atau punggung kiri kanan. Kenapa ditempel di sana? Sesuai dengan khasiat dari kandungannya. Kandungannya apa saja? Ada B12 Plus yang merupakan bahan dasar pertumbuhan dari sel darah dan saraf. Kemudian ada B1 untuk kinerja vital dari organ-organ saraf. Kemudian B3-nya adalah untuk metabolisme energi ya. Jadi namanya energi itu kan kerjanya di tingkat sel. Nah, di situ ada mitokondria namanya. Nah, produksi energi adalah di sana. Nah, komponen ini sangat diperlukan. Kemudian ada juga asam folat. Apa itu asam folat? Ini adalah komponen yang sangat diperlukan di tingkat DNA. Nah, jadi di DNA itu terjadi yang namanya proses pengaturan atau replika sel. Tanpa adanya asam folat, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Nah, selama ini kita ambil dari mana? Asam folat ini kita promosinya adalah lewat sayuran. Tetapi tolong diingat, kalau sayuran tersebut sudah dimasak atau bahan dasar dari asam folat itu sudah dimasak ya, maka 100% strukturnya rusak. Nah, bayangkan tanpa adanya asam folat, vitamin B yang lainnya tidak bisa bekerja dengan optimal. Nah, di dalamnya ada antioksidan tinggi, yaitu vitamin E dan vitamin C. Antioksidan itu sangat diperlukan sebagai untuk mencegah terjadinya proses oksidasi dan timbulnya masalah-masalah kanker.
Nah, jadi kalau kita bicara imunitas, bicara fungsi saraf, bicara masalah daya tahan tubuh, bicara masalah kinerja orang normal ya, di situ darah dan saraf itu sangat penting ya. Bapak Ibu pernah geringgingan, kesemutan, rasa baal ya, itu artinya apa? Ada kemungkinan sarafnya tidak dapat nutrisi dengan optimal ya. Nah, di sini Bapak Ibu cukup tampilkan di leher kiri kanan untuk mensuplai kebutuhan saraf per 3 hari diganti. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi sehat. Kalau dalam kondisi kurang sehat per 2 kali 24 jam itu diganti. Nah, kalau Bapak Ibu tampilkan di leher itu targetnya adalah saraf otak. Kalau ditampilkan di punggung berarti saraf tulang belakang sekitar punggung. Kalau ditampilkan di pinggang berarti targetnya adalah untuk saraf-saraf di area pinggang ke bawah. Nah, itu untuk B12+. Nah, bahkan ini juga sangat diperlukan untuk orang yang sedang dalam fase pertumbuhan. Nah, kalau asam folatnya dan B12 itu untuk usia 30 tahun ke atas juga diperlukan untuk apa? Mencegah terjadinya penurunan fungsi saraf seperti daya ingat, memori, Alzheimer, demensia. Bahkan kalau sudah terlanjur punya masalah dengan stroke kan diperlukan vitamin. Ya, komponen itulah yang dibutuhkan. Tempelkan di aliran darah yang menuju ke otak. Nah, itu untuk B12+. Berikutnya ada satu produk yang sangat menarik namanya Melatonin Plus ya. Ini adalah pengganti atau pensuplai kebutuhan melatonin kita. Melatonin itu sebenarnya diproduksi oleh kelenjar pineal di otak ya, yaitu pada malam hari jam 11 sampai jam 3 pagi ketika tidur dan tidak ada cahaya terang benderang. Nah, kalau syarat tidak terpenuhi maka produksi tidak akan optimal. Nah, apa khasiat melatonin? Dia sangat diperlukan untuk kinerja hampir seluruh sel. Seluruh sel dan sistem tubuh kita kinerjanya dipengaruhi oleh melatonin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak terproduksi melatoninnya, yang terjadi apa? Badan sakit-sakit, pembuluh darah kaku, saraf tegang. Nah, khasiat melatonin apa? Bisa membantu untuk kelenturan pembuluh darah, kemudian adalah untuk kelancaran kinerja saraf, kemudian memberikan efek relaksasi, sehingga tidur pun terasa lebih lelap. Ini bukan untuk agar Bapak Ibu bisa tidur, bukan ya. Tolong diluruskan, melatonin bukan obat tidur. Jangan sampai ada yang mengatakan saya udah pakai melatonin nggak bisa tidur. Promosinya bukan sebagai obat tidur, tapi produksinya adalah ketika kita tidur. Nah, PET transdermal yang bernama melatonin adalah untuk mensuplai kebutuhan melatonin kita. Selain itu, dia juga ada efek sebagai anti kanker. Sebenarnya bukan mencegah kanker, tapi sel kanker itu kalau ketemu melatonin dia bunuh diri, yang disebut dengan efek apoptosis ya. Jadi ini kebutuhan orang normal ya. Kalau orang sakit gimana? Kalau orang normal aja perlu, apalagi orang sakit ya. Jadi pemahamannya begitu. Nah, selain itu ada lagi Slim Style. Ini adalah produk pelangsing ya. Sebenarnya bukan untuk menurunkan berat badan atau melangsingkan, tetapi adalah kinerjanya memecah lemak menjadi energi lebih cepat. Otomatis ketika lemaknya berkurang, lama-lama kan berat badan turun. Nah, perbedaannya apa dengan yang lain? Perbedaannya adalah ini tidak ada konsumsi, hanya ditempelkan saja di bagian tubuh yang ada penumpukan lemaknya, bisa di perut, bisa di paha, bisa di bahu. Nanti silahkan konsultasikan pada yang mengundang Bapak Ibu ya. Nah, rata-rata ada yang menggunakan 1 bulan itu antara 3 sampai 15 kilo, ada yang sampai turun seperti itu. Tapi setiap orang beda-beda ya. Selain untuk memecah lemak, dia juga untuk kesehatan kulit dan meringankan kinerja pencernaan. Kenapa pencernaan bisa lebih ringan? Karena apapun yang dimasukkan berbentuk karbohidrat, pemecahan menjadi energi lebih cepat ya. Jadi pemahamannya bukan mengobati penyakit pencernaan, tapi meringankan kerja dari sistem pencernaan. Nah, ada lagi yang namanya Dekamin. Ini adalah multivitamin dan mineral ya. Kandungan utamanya ada 4. Pertama, vitamin D3. Kalau vitamin D3 itu adalah bentuk aktif dari vitamin D. Selama ini kita ambil namanya asupannya adalah vitamin D. Nah, kalau dalam kondisi orang normal, liver dan ginjal bisa bekerja mengkonversi jadi vitamin D2. Tapi kalau udah punya masalah di liver dan ginjal, otomatis proses pemecahannya itu tidak optimal. Nah, dengan bantuan sinar matahari barulah terbentuk yang namanya D3. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu tidak pernah berjemur, otomatis kan berbentuk D2 terus. Apalagi kalau liver dan ginjal bermasalah. Nah, jadi di sini isi dari Dekamin, salah yang pertama adalah vitamin D3. Khasiatnya apa? Pertama adalah untuk mencegah yang namanya deposit kalsium di dinding pembuluh darah. Khasiat dari Dekamin, terutama vitamin D3 adalah untuk imunitas ya. Imunitas itu adalah sistem pertahanan tubuh. Jadi Bapak Ibu kalau ingin kuat dan daya tahan tubuhnya meningkat dan tidak gampang kena virus dan penyakit, masuklah vitamin D3 minimal 5.000 internal unit per hari ya. Kemudian ada vitamin K2, ini adalah untuk kekuatan tulang. Kemudian adalah magnesium, ini adalah agar saraf itu terkoneksi dengan optimal. Dan termasuk apabila ditempelkan di bawah pusar, magnesium itu lebih optimal karena dia juga bekerja ketika regulasi sekresi hormon seksual.
Kemudian ada juga di sini yang namanya vitamin C. Selain itu, ada juga produk-produk khusus yang lain seperti Gentleman Night, itu adalah khusus untuk lelaki. Kemudian ada Ladies Night untuk wanita, ini adalah untuk mengoptimalkan distribusi aliran darah ya, bukan untuk sebagai obat kuat, bukan ya. Prinsip kerjanya adalah melancarkan aliran darah dengan mengoptimalkan fungsi dan produksi dari nitrik oksid. Nitrik oksid itu adalah kurir pensinyalan, dialah yang akan mengirimkan distribusi ke seluruh sel. Nah, L-arginin itu ada di dalam dua produk ini. Ketika dia masuk ke dalam tubuh akan terbentuklah yang namanya nitrik oksid. Nah, perbedaannya apa? Kalau Ladies Night itu ada 3 komponen yang sangat diperlukan untuk stabilitas hormon wanita, terutama yang sudah 35 tahun ke atas ya, yang sudah premenopause. Ini sangat diperlukan untuk stabilitas hormon agar tidak terjadi percepatan osteoporosis, tidak terjadi penumpukan kolesterol, tidak terjadi ketidakstabilan emosi ya. Karena hal-hal ini terpicu oleh adanya hormon yang tidak stabil, apalagi sudah menopause ya. Termasuk dia juga meningkatkan libido dan kesuburan. Nah, kalau Gentleman Night di dalamnya ada kandungan yang mencegah timbunan asam laktat. Jadi Bapak Ibu yang biasa nyangkul cuma 1 kali udah capek, ini sampai 10 kali juga boleh ya. Termasuk di sini adalah untuk peningkatan